Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mohon izin untuk sharing bagaimana tips sederhana melakukan streaming acara ya. Ini bisa juga dipakai untuk teman-teman yang aktif di DKM ya, ketika masjidnya mengadakan suatu kajian gitu. Ini juga bisa dipakai. Nah, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah tools untuk streaming itu sendiri, yaitu OBS ya. Mungkin teman-teman juga sama. Bagi yang belum pernah menggunakan bisa download di Google ya, OBS download ya. Nah, nanti kita klik di obsproject.com ini ya, langsung diarahkan ke download ya. Kita download. Nah, karena di sini sudah ada, di PC saya sudah ada, kita langsung ke OBS-nya ya. Ini saya cancel. Di OBS ini ya, di sini ada source dan skin ya. Di sini kita bermain di skin terlebih dahulu. Skin ini adalah gunanya untuk memisah-misahkan stage gitu ya. Misalnya yang pertama kali kita buat, untuk pertama kali adalah bumper ya, video bumper biasanya begitu. Kemudian kita langsung isi ya. Kita isi misalnya di sini kita cari zoom inputnya ya. Nah, di sini banyak input yang sering dipakai ya. Itu adalah media source ya. Itu untuk media-media grafis, animasi gitu ya, yang bergerak. Kemudian image ini untuk yang file-file image. Kemudian Windows Capture ini untuk memasukkan input dari zoom. Nah, kalau ini display capture, ini adalah untuk merekam, biasanya digunakan untuk merekam PC ya, tampilan PC seperti yang saat ini sedang saya lakukan. Ini bisa juga menggunakan menu ini ya. Nah, kita ke media source untuk mengambil bumper dari bentuk video ya. Misalnya ini adalah namanya pembukaan ya, misalnya gitu, video opening atau video pembukaan gitu ya. Oke, kita cari filenya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan satu folder ya, untuk optimasi dalam operasional streaming ya. Semuanya media yang kita gunakan untuk streaming tersimpan dalam satu folder. Nah, misalnya untuk ini ada di opening. Nah, ini sudah ada namanya ya. Kita centang loop ya, ini agar dia terus looping ya, ya, berulang-ulang terus gitu sampai dengan acara nanti sudah siap untuk dimulai. Nah ya, seperti ini. Berikutnya skin yang kedua, biasanya setelah opening maka ada MC masuk ya. Kita bisa bikin skin MC. Di MC sini mengambil source yang pertama adalah dari zoom, maka kita ambil di Windows Capture ya, zoom MC, zoom aja gitu ya, zoom. Oke. Zoom kita ambil di sini Windows ya, kita pilih di zoom seperti ini. Di sini iya nih, di Windows Graphic Capture ya. Kemudian yang di sini ini bisa terserah ya, Windows Title Management, ini sama aja. Yang penting di capture methodnya itu adalah Windows Graphic Capture. Nah, berikutnya kita ambil lagi ya media source ini untuk label MC misalnya gitu. Label MC ya, kita tambahkan dari file yang sudah kita siapkan. Di sini misalnya MC-nya adalah Tri Irawan misalnya gitu ya. Kita loops juga bisa, enggak juga bisa ya. Misalnya kita loops, dia akan muncul terus ya, atau sekali muncul aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan kondisi besaran objeknya. Nah, kira-kira segini ya, kita sesuaikan. Kalau untuk biar tidak bergerak, ini jangan lupa dikunci ya, dikunci. Nah, apalagi kira-kira
kita ambil logo ya, di sini logo PKS. Nah, kalau misalnya untuk logo yang statis ya, yang sudah kita siapkan dalam bentuk PNG ya, itu bisa menggunakan image ini, misalnya logo PKS. Kita cari apakah ada logo PKS di sini. Oh, humas ya, logo humas saja ya. Kita bikin logo humas. Logo humas ya, ini dalam bentuk dalam bentuk image ya, ini dalam bentuk image ya, maaf. Nah, ini juga zoom ya, zoom agar biar tidak bergerak. Ini zoomnya kita kunci ya. Nah, kita kunci, kemudian kita sesuaikan tadi yang baru kita masukkan, misalnya di sini gitu ya. Ini karena zoomnya itu ini ya, saya nonaktifkan. Nah, seperti ini aja untuk memudahkan. Atau kita ambil video virtual background yang lain, kita aktifkan kembali untuk memudahkan agar nampak ya perbedaannya. Nah, seperti ini. Nah, satu lagi, ketika mengoperasikan ini kondisi zoom ya, zoom itu harus full screen ya. Jadi zoom aslinya ini harus dalam kondisi full screen, karena kalau kita tidak full screen maka yang terjadi seperti ini. Nah, hilang ya. Jadi ini harus kondisinya full screen. Full screen. Nah, di sini kalau hilang bagaimana? Kita klik lagi, kita oper lagi di sini. Bitly Windows 7, balik lagi ke, nah kita pancing ya, biar dia keluar lagi. Nah, seperti itu ya. Ini tadi contoh penempatan gambar dalam bentuk apa maksudnya? Contoh penempatan atribut dalam bentuk gambar gitu. Yang tadi di logo PKS. Berikutnya ini kita hapus ya, karena nanti kita akan menggunakan atribut dalam bentuk video gitu ya, picture in picture ya, maka kita masukkan lagi di media source. Logo PKS animasi, logo animasi PKS, animasi PKS, logo PKS new. Oke, kita loop ya, karena dia logo maka dia harus bergerak terus ya. Iya, kita tempatkan di pojok. Nah, bagaimana membuat logo bergerak seperti ini? Nah, ini nanti ada sesi tersendiri ya, karena ini menggunakan software khusus sendiri ya. Ini menggunakan After Effects untuk membuat animasi logo bergerak seperti ini. Nah, kira-kira kalau sudah pas, kita kunci. Nah, jadi biar dia tidak bergerak kemana-mana. Mana tadi logo MC-nya? Logo MC-nya bisa kita lihat ketika kita klik di skin yang lain, masuk lagi. Nah, seperti ini muncul ya. Oke, ini kenapa tadi tidak muncul lagi? Karena di sini label MC-nya itu tidak loop ya. Kita bisa klik loop, nanti biar dia ngeloop terus ya, Pak. Muncul terus menerus selama skinnya itu dipilih gitu ya. Nah, berikutnya kita ambil atribut lagi, yaitu atribut iklan humas PKS, iklan humas gitu ya. Di sini kita cari iklan humas, di mana iklan di PC kira-kira. Oh iya, nah ini juga sama ya. Ini kalau sederhana untuk ini keluar masuk kita bisa menggunakan PowerPoint sebenarnya ya. Tapi ini saya buat dari After Effects juga, sama seperti logo PKS, animasi PKS ini seperti ini. Jika dirasa sudah pas tempatnya, kita kunci. Oke, kunci ya.
Iya, biar tidak bergerak. Nah, dari sini ini yang kemudian kita kembangkan untuk skin-skin berikutnya. Karena kan rata-rata sama ya. Jadi kita bisa duplicate ya. Kita bisa duplicate ya, klik kanan duplicate. Di sini apa? Tilawah ya, biasanya kan gitu. Mas MC-nya kita ubah. Logo MC-nya ini kita hapus ya. Kita hapus dulu, kita cari logo atribut tilawah ya. Tilawah. Oke. Kita cari tilawah misalnya siapa kemarin? Ustadz Rahmat Soleh misalnya begitu. Dilup atau tidak terserah ya, nanti ini bisa selera sih. Iya, nah bagaimana caranya agar ini posisinya sama dengan MC? Caranya begini, klik di skin MC tadi, label MC, klik kanan ya, klik kanan ini transform, copy transform, terus balik lagi ke skin tilawah, yang tilawah ini tadi kita klik kanan ya, transform, di paste, jadi kita ngopi transformnya MC ya, nah agar posisinya sama. Nah, posisinya sama ya dengan MC ya. Iya, begitu seterusnya. Oke. Nah, berikutnya itu adalah bagaimana kemudian kita membuat dua layar ya, dua layar. Maka kita siapkan lagi di sini misalnya adalah dialog ya, sesi dialog biasanya begitu antara MC dengan narasumber. MC dengan narasumber, kita ambil lagi zoom ya, media source-nya tadi Windows Capture, di sini sudah ada ya, add existing, zoomnya kita klik. Nah sini. Nah berikutnya apa? Kita menyiapkan atribut backdrop ya, backdrop untuk dialog dua layar. Kita di image sini ya, karena nanti bentuknya adalah PNG ya. Backdrop dialog, kita pilih. Nah ini sudah disiapkan ya, bentuknya seperti ini ya, nanti ini bisa dipelajari, ini bisa buat dari Corel atau Photoshop atau Illustrator bisa. Nah ini ukurannya nanti menyesuaikan, jadi ini mengambil capture, ini nanti teman-teman bisa mengambil ukuran skala ini sih untuk misalnya membuat, jadi ini dilubangin gitu ya. Nah, ini untuk akal-akalan aja biar nampak bagus gitu ketika dilihat. Nah berikutnya yaitu seharusnya di sini zoom saya itu ada satu lagi masuk sini ya, karena ini saya sendirian. Nanti main di pin ya, kalau di zoomnya kita main di pin. Ini harusnya ada dua ya, ada dua, salah satu yang masuk gitu. Kira-kira seperti ini ya. Nanti ketika kita pin ya, antara MC-nya kita pin, pemateri kita pin, maka dia akan muncul berada di tengah ini. Jadi nanti memperindah gitu ya tampilan daripada dialog, layar dialog ini. Terus berikutnya sama ya, kita pilih lagi tadi, masukkan media source, karena di sini tadi sudah ada iklan humas. Nah biar letaknya ada di pojokan, bisa kita geser manual atau kita copy seperti tadi ya, kita kecilin ya, itu kira-kira ya mungkin seperti ini. Kemudian kita klik media lagi ya, label logo animasi PKS. Iya, biar gedenya sama ya, letaknya sama dan gedenya sama. Kita copy dari yang sebelumnya, di tilawah aja kita ngopi dari logo PKS. Klik kanan, transform, copy transform, masuk ke skin dialog, logo PKS. Nah ini klik kanan, transform dan paste transform. Jangan lupa kita kunci agar tidak bergerak, karena OBS ini tidak ada Ctrl Z ya, nggak ada undo. Jadi ketika kita bergeser, maka kita mengembalikannya itu juga
secara manual gitu. Nah, kalau ini dirasa kurang pas, nah bisa kita buka dulu kuncinya, kita sesuaikan. Nah, bagaimana cara menambah ini kata-kata di sini? Kita bisa nambah gini teks. Misalnya ini tema, gitu. Tema ya, belajar streaming online. Oke, Arial. Kalau saya seringnya menggunakan Monster mana ya? Pol. Nah, black ya. Oke. Kita kecilkan. Nah, jangan lupa selalu mengunci ya ketika sudah pas misalnya posisinya. Oke, kita kunci semuanya dikunci ya. Nah, berikutnya apa lagi? Oh ya, waktu sebelum acara selain skin ya, maka selain bumper ya, kita juga kadang menghias dengan timer ya, timer. Nah, cara membuat timer seperti ini. Kita buat skin timer misalnya. Timer. Oke, kita geser ke atas biar mudah. Nah, di timer ini kita tambahkan yang pertama fotonya ya, untuk gambar timer yang sudah kita siapkan. Nah, kita menyiapkan ya ini. Jadi pertama kali menyiapkan ini atribut-atributnya ini ya. Kalau sudah siap baru kalau nempel-nempel di OBS ini insya Allah sudah mudah. Nah, berikutnya kita memerlukan satu software lagi untuk timer. Di sini saya biasanya menggunakan SNES ya. Ini SNAZ, bisa dicari di Google. SNES download. Nah, nanti silakan mendownload ya, download, install seperti biasa begitu. Terus, nah enaknya di SNES ini banyak pilihannya ya. Kita mau model timer seperti apa? Misalnya ini timernya, di sini misalnya acara akan dimulai dalam 5 menit gitu misalnya ini, gitu ya. Atau kalau enggak hoursnya ini di delete hoursnya, iya. Jadi yang muncul nanti tinggal menit ya sama detik. Dan ini ketika sudah selesai timernya ini, dia akan muncul acara dimulai begitu ya. Nah, kita klik set. Kita copy ininya ya, copy path to clipboard. Kemudian kita add text di sini, kembali ke sana ya. Jangan lupa di timer ya. Ini klik add text timer. Nah, ini mengambil source dari file ya. Tadi kita pastekan di sini ya. Kita ambil di chrono tadi apa? Di SNES-nya itu chrono down. Kita ambil yang chrono down. Oke ya. Kita tempel di ruangan yang sudah kita siapkan. Misalnya di sini. 3 menit lagi acara akan dimulai. Di sini bisa kita tambahkan lagi teks beberapa teks mulai. Oke. Sini misalnya beberapa saat lagi acara akan dimulai. Spasi, terus dikasih pembatas, spasi lagi 2-3 kali ya. Karena nanti kita buat teks berjalan ya. Nah, seperti ini. Ini kita kondisikan ya. Nah, kalau terlalu panjang ini gimana nih?
besarannya seperti ini, tapi kita mau memendekkan. Klik ALT ya, klik ALT nya diklik, terus kita geser ini. Nah, ini akan menyesuaikan. Oke. Terus bagaimana kok ini nggak muncul? Nah, klik di skin yang lain dulu, baru klik lagi ke timer. Nah, muncul ya. Jangan lupa di kunci ya. Terus teks mulainya ini kita akan gerakkan, ini ada di mana, filter ya. Kita tambahkan klik kanan ya, maaf tadi klik kanan, filter, tambah ini ada scroll. Nah, scroll oke aja. Ini kita geser gini. Nah, horizontal speednya kita geser dikit ke sini ya, kira-kira begitulah. Tampilannya seperti ini. Beberapa saat ini kalau mau kita cepat bisa, lebih cepat lagi bisa. Nah, seperti ini selera ya. Kita oke ya, close ya. Jadi nanti mainnya seperti ini ya. Nah, satu lagi ini tipsnya, kita mengganti kursor ya, karena nanti ketika acara itu kursor bagaimana agar tidak terlalu nampak besar seperti ini, karena nanti tercapture ya kursor yang kita gerakkan di layar. Caranya begini, kita cari ini time and related setting, klik gitu ya. Nah, sebelumnya kita klik, kita memilih kursor ya. Kita memilih kursor, dan ini sebenarnya kita buat dulu khusus OBS. Jadi kursor untuk OBS ini nanti dia akan mengecil. Oke ya, open. Oke. Nah, kursor saya nggak kelihatan ya. Ini kalau aslinya ini nggak kelihatan, karena ini di video ini ya tetap kelihatan. Ini aslinya adalah sangat kecil dan meminimalisir untuk terlihat di layar gitu ya. Nah, seperti ini. Cara mainnya seperti apa? Begini. Bumper kita tayangan dulu gitu kan, sambil dimulai, sambil timernya sekali-sekali timer 37 menit akan dimulai. Nah, oh ya, kita juga perlu skin umum ya, untuk jaga-jaga. Misalnya MC belum ada tapi kok ingin dibuka. Nah, kalau seperti ini, karena MC kan langsung muncul nih labelnya. Nah, ini kita bikin skin umum ya, kita duplicate gitu kan, ini umum atau apapun lah namanya, terserah ya, atau standby lah, atau biasa standby, saya biasanya standby gitu ya. Nah, ini kita klik, biasanya ada di paling depan kan. Nah, ini untuk standby. Nah, ini kita hilangkan nih, atau kita nonaktifkan matanya, ini kita klik ini biar, nah ini hilang, ini juga nggak aktif. Mana label MC nggak aktif. Nah, ini secara umum ya, atau bisa dihapus juga, bisa, terserah. Ini bisa dihapus misalnya gitu. Jadi misalnya acara begitu mulai, dia akan standby dulu nih di sini di layar ini. Begitu MC sudah oke, sudah masuk, kita masukkan MC. Oke, MC. Kalau humasnya ini bisa juga kita mainkan di sini ya. Nah, begitu. Nah, berikutnya, ketika terjadi sesuatu, ada yang ingin diubah atau ditambahkan ketika dalam proses streaming sudah berjalan, tapi ada yang kemudian panitia ingin menambahkan sesuatu gitu ya, atribut di layar. Nah, itu bisa kita menggunakan studio mode ini. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah yang tampilan di layar, dan ini adalah yang bisa kita ubah. Misalnya ternyata, oh tolong itu dimasukkan pengumuman misalnya kan. Nah, ini bisa kita klik di sini ya, bisa kita tambahkan objek, kita akan tambahkan atribut sesuatu tambahan misalnya gitu ya. Di sini kita teks tambahan. Oke. Nah, ini belum muncul di layar, jadi ini bisa kita edit di sini dulu ya, bisa kita edit di sini dulu. Misalnya ini ada tambahan iklan di sini nih. Nah, ini yang sebelah kanan ini dia muncul di layar streaming, yang ini belum. Nah, ketika sudah oke, baru kita transisikan. Nah, baru muncul ya, dan kita keluarkan lagi dari studio, kembali seperti ini. Nah,
gitu. Mungkin itu ya. Oh ya, satu lagi ya, setting ya, ini penting juga. Bagaimana kita memaksimalkan setting pada OBS agar tidak terjadi nge-lag gitu video yang kita streamingkan. Nah, ini ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait dengan aturan outputnya ya, outputnya sama kualitas video ya di sini. Kalau untuk perumahan ya, internet rumah itu aturan seperti ini biasanya. Saya izin buka dulu ya. Nah, OBS settingan OBS rata-rata di rumah seperti ini. Nanti bisa langsung dicontoh ya. Rescale outputnya ini sekian. Kemudian read control CPR bitrate-nya 1000 kbps di outputnya ini. Nah, ini bitrate-nya itu 1000 kbps ya. Ya cukuplah segini. Nah, seperti ini. Jadi di situ, oh ya, restream ya. Kita coba akan menggunakan restream. Nah, di sini kita menggunakan versi gratisan. Versi gratis dia menyediakan 2 channel ya, untuk bisa kita streaming pada saat itu. Kita tambahkan channel ya, channel Facebook connect to Facebook. Oke, di personal profil ya, karena ini akan kita tayangkan di personal bukan fanpage nya ya. Ini pilihannya personal, kemudian kita add channel ya di YouTube nya. Kita bisa connect to YouTube atau setup manually. Setup manually di sini adalah, nah misalnya kita sudah membuat nih, kita sudah menjadwalkan. Contohnya saya membuat jadwal di sini ya, live streaming. Kita buat jadwalnya dulu. Tes judulnya ini untuk publik ya, karena nanti akan saya akan secara publik atau privat lah, unlisted. Kemudian ini deskripsi tes streaming. Upload custom thumbnail. No ya, it's not made for kid. Ketika jadwal sudah ada, nah ini yang kita kopikan ke streamingnya ini. Klik share ini, di copy ya. Ini klik copy video link, klik iya. Kemudian di close. Ini di copy ke sini tadi. Mana? Restream. Nah ini. Copy ke sini. Iya, stream key-nya sekarang. Stream key-nya kita copy dari sini. Stream key mana? Stream key copy di sini ya, ini. Stream key ya. Ini copy. Atau kalau mau ngeliat ini bisa dilihat juga ini. Nah, tapi langsung aja di copy ya. Klik copy. Kita pastekan di restream-nya. Gitu. Oke ya. Udah add channel. Nah, berikutnya jangan lupa, ini karena ini langsung otomatis nanti. Jadi begitu restreamnya terkoneksi, dia akan langsung juga akan online. Maka untuk manage kapan online offline-nya, ini kita kita nonaktifkan dulu ya. Nah, kemudian kita ke RTMP setting. Ini yang kita masukkan ke OBS. Kita klik, kita copy ini. Masukkan ke OBS di setting ya, streaming. Kita paste di sini server, stream key-nya juga. Stream key-nya tadi berapa? Nah ini kita copy aja ya, nggak usah dilihat juga nggak apa-apa. Di down dulu, kemudian kita kopikan ke sini. Oke. Langsung oke aja ya. Nah, terus kemudian kita coba ya. Kita mulai dari bumper ya. Nah, bumpernya kita mainkan. Nah, kemudian kita start streaming.
sampai dengan hijau. Nah, ketika ada warna hijau di sini maka dia di sini sudah online nih. Di sini sudah online ya. Tinggal kita mau yang mana nih yang kita aktifkan. Yang kita aktifkan bisa salah satu, nggak harus dua-duanya. Nah, di sini restreamnya sudah muncul ya. Di restreamnya sudah muncul, maka ketika kita on kan ya salah satunya ini, maka secara otomatis misalnya di kita Facebook kita on kan, maka di Facebook juga sudah mulai live streaming. YouTube pun juga demikian. Ya, mungkin demikian tutorial singkat ya yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk dakwah di wilayah masing-masing. Dari DPC PKS Mustika Jaya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.